ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih bisa berkumpul untuk sama-sama menghadiri pengajian yang biasanya pengajian diisi oleh Ustadz Irsyad. Tapi mungkin untuk sekarang karena ada kekosongan akhirnya kita beralih untuk mengisinya dengan Bapak Ustadz Merubah. Untuk tidak terlalu untuk waktu kepada Pak Ustadz untuk segera mengisi dan waktunya dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah karena qudrah, iradah dan juga inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai makhluknya yang begitu lemah, begitu fakir, yang sangat membutuhkan kepada Yang Sang Maha Kuasa, masih bisa melangkahkan kaki dari rumah kita masing-masing. Dan tentu tidak ada yang mendorong kaki kita untuk melangkah kecuali hanya satu, yaitu al-imanu billahi wal yaumil akhir, yaitu iman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhir. Dan tentu yang kita harapkan dari berkumpulnya kita di masjid ini hanya satu, yaitu mendapatkan ridho dari Allah Sang Pencipta kita. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini, yaitu Sabtu atau malam Ahad yang kedua, sebagaimana permintaan dari pimpinan jamaah dari untuk K2 yang membahas tentang kejamiahan. Saya secara pribadi sama luas kayak ngebahas jamiah simpulin kayak nolol ya. Jadi kan ngebahas kejamiahan. Karena itu dalam bahasa Inggris sama ada iman ke dan an. Jamiah, mohon maaf kita kan pensis itu suatu jamiah. Yang masuk ke jamiah kita disebut jamaah. Berlandasanya al-jamaah. Saya tidak akan membahas apa itu al-jamaah, itu sudah dibahas oleh guru kita semua, yaitu Al-Ustadz Kamil Mukhtar. Cuma ketika ditambah imbuhan ke dan an berarti segala perkara yang berkaitan dengan jamiah. Karena kejamiahan sebetulnya kalau ini membahas jamiah sengaja bahwa iya weh apapun pasti maka beres jamiah.
kadang-kadang masuk anggota terima di AGD di awal masuk lebih ke akhir gitu, itu pasti banyak ini. Bukan dibaca, bukan disini. Jadi kalau ingin bahas kejamiahan ini aja. Makanya banyak di kita baik di pemuda, pemudi, resis atau wrestling ada dulu bedah IAGD. Nah, yang harus kita pahami, ini saya pribadi, kalau betul kita di jamiah ingin betul-betul secara kejamiahan kita melakukan itu sama dan juga benar, lihat aja di logonya. Sing papun non logona tulisannya. Logo dalam bahasa Islam apa tulisannya? Kalau bangga logo bikin non buka, ini logo sebelum begitu. Kan logo dalam apa Persatuan Islam wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Nah, insya Allah saya akan membahas masalah itu supaya dalam segi kita masuk jamiah, kita sebagai jamaah bagaimana langkah kita dalam segi kejamiah. Tapi harus kita ketahui dulu, kita lihat dulu kepada sosok kita sebagai manusia. Yang namanya manusia, mau diakui ataupun tidak, manusia itu makhluk yang disebut istimai. Apa yang dimaksud dengan makhluk istimai? Sejatikan makhluk sosial. Yang namanya makhluk sosial perlu kepada yang lain. Contoh, di sini kan sudah terpilih pimpinan jamaah terbaru, itu kan Pak Opi. Kalau kita memilih Opi sebagai pimpinan jamaah, jadi ketua PJ, penting mimpin boleh, dan penting ayah ketua. Pertanyaan dari saya, ketika memilih Pak Opi jadi ketua, apakah kita yang memilih siap jadi anggota? Tongki pasar kolot mah tongan sepun nyogrogkeun beres. Ketika kita memilih si A jadi ketua, kan tidak semata-mata memilih. Berarti secara kesal saya sanggup jadi anggota jika dia saya menjadi ketua. Baik jadi anggota, baik jadi tasdil ataupun yang lainnya, karena kita memilih dia sebagai ketua. Yang seperti ini, ada saya ketua sudah beres. Maka disebut dengan organisasi. Di dalam organisasi ada organigram. Dari pimpinan ada wakil dan lain-lain. Nah, yang disebut itulah tongki bahasa segala itu pimpinan. Itu dia secara gambaran. Kenapa? Karena kalau dia secara istimai dia akan sama. Karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan kepada yang lain. Maka cara menempatkan yang lain sesuaikan dengan ahlinya. Sedangkan yang namanya ahli tidak langsung jadi ahli. Contoh, ada ahli mekanik, apa pas saya jadi ahli mekanik? Kan tidak. Jadi harus kita ketahui dulu, kita ini makhluk sosial, perlu kepada yang lain. Kenapa demikian? Perlu kepada yang lain, karena manusia adalah makhluk yang lemah. Pernah gak Bapak Ibu merasa kita ini makhluk yang lemah? Atau merasa kuat? Apa buktinya? Allah kan berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Summa ja'ala min ba'di dhafin quwwatan. Setelah lemah manusia menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafan. Setelah kuat menjadi lemah lagi. Dan itu terasa, tapi jarang diakui. Terasa nggak Pak? Kita sebagai manusia ada dari segi waktu kuat lemah terasa. Cuma jarang diakui. Terasa,
tapi jangan diakui. Contoh ini, ketika kita sebagai manusia tidak sholat, merasa nggak itu dosa? Merasa, tapi jangan diakui. Apa buktinya? Ketika dikasih tahu dosa sampai main, begitu kan? Kita kadang banyak manusia mengaku merasa tapi tidak mengakui. Dan sebagai bukti bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah, ketika manusia dilahirkan tidak tahu apa-apa. Karena manusia tidak tahu apa-apa, maka perlu kepada orang yang tahu. Cuma Allah yang Maha Rahman Maha Rahim, ketika manusia lahir dalam keadaan ketidaktahuan dikasih Allah, supaya manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Ada rumah terbiasa, kami coba juga terbiasa. Dari bang macung sampai mau buang, sampai ngaracun, rasa apa non gawainya? So sini, siapa yang mau uang dari saya? Ngaracun malah saya. Waduh, api Ustaz, rasa apa non gawainya? Nah, kalau bapak itu langsung hari itu. Jadi terkadang kita, api mah nggak bisa, saya belum bisa, namun dicoba. Karena Allah sudah memberikan potensi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah itu mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui apapun. Tapi supaya bisa menjadi tahu, Allah kasih alatnya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Supaya menjadi orang yang tahu, maka gunakanlah yang sudah Allah anugerahkan. Apa? Satu, asam pendengaran. Yang kedua, al-absar penglihatan. Dan yang ketiga, al-afidah, sehingga artikan hati atau rasa. Nah, ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kita manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Maka sudah menjadi hajah basyariah, kebutuhan sebagai manusia bergabung dengan yang lain. Jadi perlu kita bergabung dengan yang lain. Saya dulu pernah ngaji di tempat, mohon maaf. Pas saya ngaji, Ustaz, mohon maaf, kalau ngaji sini jangan bawa bendera. Saya menjawab, bawa motor, capek-capek bawa bendera. Bukan itu Ustaz maksudnya organisasi. Anu cacapean mau gitu. Jadi sebagai manusia ada hajah basyariah, maka perlu kepada yang lain. Yang disebut untuk suatu perkumpulan, saya sebut jamaah itu. Makanya sebut jamiah itu suatu kumpulan dengan dengan maksud yang satu, disebut jamiah. Makanya ada seorang ulama yang Imam Asy-Syatibi ketika menerangkan al-jamaah, salah satunya kumpulan-kumpulan dari umat Islam. Misalnya Pak, kita nggak bisa hidup menyendiri, butuh kepada yang lain. Makanya ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita itu perlu berinteraksi. Cuma bagaimana cara berinteraksi? Cek udang aina manon tong baperan. Dalilnya hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum abdulu. Seorang mukmin yang berinteraksi, bergaul dengan manusia yang lain, dan ia sabar terhadap apa? Gangguannya. Itu lebih utama daripada al-mu'min alladzi la yukhalitun nas. Manusia yang tidak berinteraksi, bergaul dengan yang lain, tapi tidak sabar terhadap gangguan mereka. Bahasa saya, ketika sudah terjadi perkumpulan, jangan aneh, nanti akan ada dinamika, gangguan dari faktor X, dari faktor Y gitu. Saya mengatakan apalagi dengan pemuda, jangan berharap ketika ada di suatu perkumpulan
bagaikan jalan yang sudah dihotmik lemes. Aya we dijelegna prosedur, teu jelegna aya kerikil. Jangan seperti itulah dinamika dalam satu perkumpulan. Ya seperti sekarang mah organisasi. Makanya norma persatuan Islam itu kan jamiah. Nah kita yang masuk itu disebut jamaah dan persis berlandaskan jamaah. Tinggal liwe ke itu rumah. Nah maka dari sana kebutuhan seseorang untuk berjamaah atau berkumpul dalam setiap urusan, baik dalam hal dakwah, pendidikan, ekonomi, sosial. Maka Nabi mengungkapkan isnani khairun min wahidin. Dua itu lebih baik daripada satu. Dan tiga khairun min isnaini. Tiga lebih baik daripada dua. Empat lebih baik daripada tiga. Fa'alaikum bil jamaah. Maka wajib bagi kalian berpegang kepada al-jamaah. Maka Rasul bersabda, fa innallaha la yajma'a ummati illa ala hudan. Kata Nabi, karena Allah tidak akan mengumpulkan umatku kecuali dalam hidayah. Siapa umat Nabi itu? Ya tentu umat yang menjadikan Nabi sebagai uswah ataupun qudwah. Apa dalilnya? Ketika hari kiamat Nabi melihat suatu bayangan hitam, Nabi memanggil ummati, ummati, tapi oleh Allah dibelokkan. Maka kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu min ba'dika. Engkau tidak tahu apa yang sudah mereka ada-adakan setelah engkau tiada. Berarti yang disebut umat itu yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka muncul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ketika kita sebagai manusia perlu kepada yang lain, masuklah dalam jamiah. Lalu bagaimana cara kita dalam berjamiah supaya dalam segi kejamiahan berjalan lancar walaupun banyak ada gangguan? Diakui nggak Pak dalam berjamiah ada gangguan? Diakui, pasti akan ada. Maka sering saya mengatakan dalam setiap pengajian, ketika kita masuk dalam suatu jamiah, andaikan kita seorang yang butuh terhadap bantuan, ternyata tidak ada yang membantu, pertanyaan saya akan terus diam atau keluar? Nah, maksudnya bingung, bingung kartunas. Ayatnya gitu. Insya Allah ke ayat. Kasih kuring ke apa mata kita ke ayat gitu. Mau sebut. Apakah seperti itu? Nah maka supaya kuat dalam berjamiah juga dalam segi kejamiahan, maka pegang yang ada di logo ini. Wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Surah surat naon kita Pak? Al-Imran ayat 103. Nah makanya dalam berjamiah supaya kita terus semangat walaupun ada gangguan. Yang pertama harus berlandaskan iman. Teguh iman mah capek harus berlandaskan iman supaya dalam segi kejamiahan walaupun ada pun maka akan timbul kalimat as-sabru yaitu sabar. Pasti ada gangguan. Contoh gini, ketika ada disebut bahwa harokah persatuan Islam, harokah tajdid, dakwah pendidikan. Contoh dalam dakwah, kita sebagai koi masjid DKM, ketika pengajian Bustami eta kene cing rek kumaha rek diliburkeun rek dulu. Datang ustazna, aduh ustaz punten.
Teu aya jamaahna, kita ngomong naon. Gitu ya. Apakah akan libur? Saya yang menjawab, teu libur wae duaan, komo libur teu begitu. Jadi harus berlandaskan iman. Maka iman sebagai tenaga yang paling kuat. Tanpa keimanan semua terjadi berat, walaupun sesuatu itu ringan sebetulnya. Itu bisa dicek sama ibu dan bapak ya. Contoh gini, ketika Allah memerintahkan ibadah kepada manusia, ya ayyuhan nasu ubudu, wahai manusia, ibadahlah, sembahlah Tuhan. Tidak mentafsir, tidak merinci apa bentuk ibadah. Yang dipanggil hanya manusia. Tapi ketika Allah merinci bentuk ibadahnya, yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholat faghsilu wujuhakum. Bab masalah wudu saja yang dipanggil orang yang beriman. Tidak pakai iman wudu itu berat. Banyak orang yang sanggup mandi sehari 5 kali, tapi wudu nggak bisa. Banyak orang yang sanggup diam di suatu tempat, maaf seperti salon, medikus, sampai 3 jam, sabar, ngaji makan sama itu, aja. Jadi ketika Allah menyuruh ya ayuhan nasu wudu, ibadah secara luas, manusia yang dipanggil. Karena manusia tugasnya untuk ibadah. Tapi ketika merinci bentuk-bentuk ibadah seperti saum, sholat, wudu, maka yang dipanggil orang yang beriman. Itu menunjukkan dengan keimanan semua menjadi ringan. Ayah hujan badai bisa datang, enggak diomongkan. Usah meninggalkan hujan-hujan. Ayah terdatang, hujan terdatang, datang diomongkan, datang, betah datang. Contohlah kita, kalau kita disuruh untuk beriman, badak di abi 5 juta, kayak bekas puji itu. Abi nggak 100.000, impak sedetik itu ya Pak. Gede diomongkan, detik diomongkan. Gede. Mata misalnya gede terus kan detik. Gimana dibalik main detik wes. Jadi awas dalam berjamiah supaya dalam kejamiahan kita terus semangat dan juga walaupun ada gangguan, landasan satu yaitu iman dan takwa. Kita buktikan ya. Sebelum Allah berfirman wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, yang dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Bagaimana takwa yang sebenarnya? Dalam setiap keadaan berserah diri kepada Allah. Maka dari ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka dalam segi berjamiah supaya kejamiahan berjalan lancar, hanya satu, kita iman kepada Allah. Pas saya kantor, hujan badai, emang tidak bisa ya tidak bisa. Kantor mal insya Allah, nyebut mal era sani insya Allah. Nyebut mal daerah, mata supaya sebut sani insya Allah. Maka jadi guyon kita insya Allah sudah ya gitu. Karena fakta seperti itu. Pak ngawas insya Allah mual. Karena menjadi fakta. Padahal insya Allah itu menurut saya justru akidah tingkat tinggi. Jika ibu dan bapak yakin akan datang, yakin saya datang, mendingan insya Allah. Siapa yang tahu ke depan kejadian apa? Jadi insya Allah itu akan, tapi nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Dan nyebut mual era, jadi disebut serasani insya Allah gitu.
Jadi orang yang beriman yang dipanggil. Maka dalam ayat terusnya wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kan nyambung. Ya ayyuhalladzina amanu, satu perintahnya ittaqullah. Yang kedua perintahnya jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Yang ketiga wa'tasimu, berpegang teguh kepada tali Allah. Awalnya wa'tasimu, berpegang teguh, jangan berpegang ala harfi. Kita dia tali ima ala harfi. Kalau wa'tasimu dicepong dibeli, cek orang sudah mah nyekol dulu. Tahu pak dulu? Nonku dulu teh nyekol teh lempeng dulu teh bogo malah galere mantap nyekana kucing lagi tak sebutnya nyekol dulu gitu. Amun kita sebagai manusia nggak akan lepas dibeli ke lamun ala harfi bahaya. Apa ala harfi? Dalam apa ala harfi itu lamun genah cicing, lamun teu genah keluar. Dari sugan di mana aya gitu. Jadi ala harfi mah bukan wa'tasimu. Lamun ieu tali tungtungna teh ala harfi. Tong urang pada Pak ngileutik lesok. Jadi wa'tasimu itu yang dipanggil orang yang beriman. Itu menunjukkan berpegang teguh kepada tali Allah berat kalau tidak pakai keimanan. Apapun bentuknya capek tidak pakai itu. Maka kesananya orang yang beriman itu wala tafarraqu, maka janganlah kalian tafarruq, berpecah belah. Jadi yang pertama, landasan kita dalam berjamiah kita pegang yang ada di logo wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Tapi jangan lupa ayat sebelumnya yang dipanggil orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas. Maka pakailah keimanan. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Apa bentuk iman kepada Allah? Iman kepada janji-janji. Contoh gini, jika ibu berbuat sesuatu, ternyata pimpinan jamaah tidak tahu, apakah Allah tahu? Kan sudah beres. Yang penting Allah sudah tahu, sudah. Sekarang kita mohon maaf, dari bigawe, wah ini dunia sampai gue pelutus. Cek malaikat tulis mentong kayak gitu. Dari bigawe gue pelutus. Cek malaikat tulis mentong. Maka di akhir ayat yaitu Ali Imran 104 ya. Wal takum minkum yad'una ila khair. Tadi gerakan dakwah. Jadilah kamu sebagian orang yang mengajak kepada kebaikan. Makanya tidak lepas yang namanya yad'u ila khair, harus ada watawasaw bil haq watawasaw bis. Maka dalam berjamiah dan segi kejamiahannya terasa enak dan nikmat. Terus dari yang selanjutnya, saya akan mengutip nasihat Luqman kepada anaknya. Di dalam segi kita berinteraksi dengan orang yang lain, lihat interaksi Luqman dengan anaknya. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Nah, yang pertama, akidah harus bersih. Akhirnya syirik bukan yang termasuk. Jangan sampai kita sebagai manusia ketika masuk dalam satu jamiah hanya ingin dinilai oleh orang lain. Orang mas nanti dihargaan keluar. Ada istilah betul sih sebetulnya, carilah orang yang menghargai bukan orang yang membutuhkan. Bagus ya itu. Jadi carilah orang yang menghargai bukan orang yang
butuhkan. Tapi jika kita yakin Allah menghargai, beres tidak? Beres. Makanya kan unik. Apa Luqmanul Hakim kepada satu la tusyrik billah. Kenapa inna syirka la dzulmun adzim? Karena syirik merupakan perbuatan dolim yang sangat besar. Terus nasihatnya waswasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu bi amain anis kulli wali walidayka. Disuruh berbuat baik kepada ibu bapak. Terakhir anak kejamiah. Jadi taat kepada pimpinan bukan lihat dia pimpinannya, tapi dasarnya taat kepada Allah. Contoh, saya jadi taskil di PC. Di PC mah anggaran anggota. Tahu kan? Kalau masuk SKP mah taskil di PC, tetap anggota di PC. Dia menjadi taskil di PD, anggota kan? Anak di sini ada menjadi anggota PJ, tapi di PC taskil tetap bawahan Pak Upi. Maka di sini ada ini imam nyampe punten lamun dia seorang anggota Dewan Hizbah di PJ nama tetap anggota. Jadi taat kepada pimpinan, tapi juga ada syarat. Sepanjang pimpinan menyuruh kepada ketaatan, bukan kepada kemaksiatan. Yang unik nasihat dari Luqman, yaitu diantaranya ya bunayya innaha intaku miskola habbah bin khordalin fatakun fi sohrotin au fi samai au fil ardi ya'ti bihallah. Wahai anakku, walaupun kebaikan itu tersembunyi hanya sebesar biji sawi, Allah Maha mengetahui dan Allah akan mendatangkan balasan. Rek senajan saeutik Allah mah apa? Walaupun orang lain tidak tahu, Allah itu tahu. Makanya kan di dalam kejamiahan, kenapa harus berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah? Akidahnya sama, Al-Quran Sunnah. Ibadahnya juga sama, Al-Quran As-Sunnah. Cara bermuamalah juga sama, harus berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kata Luqman kepada anaknya, ya'ti bi Allah, Allah akan mendatangkan. Kan ada orang di antaranya ketika dia punya atau orang yang paling berjasa tidak dihargai jasanya, terkadang dia merasa sakit hati. Maka muncul dari guru kita, apa kita yang berjasa ke jamiah atau jamiah yang berjasa kepada kita? Contoh gini, apakah Persis untung ayah orang atau orang untung ayah Persis? Sehingga apakah Persis untung karena ada aku atau aku untung karena ada Persis? Bukan lupa hiji. Kita ada berat. Kurang teh itu sering guru kita bilang, baik Ustaz Amin, Ustaz Jahid. Jadi sering diucapkan, makanya kata Ustaz Romli, anak mah butuh zaman pintar, tapi butuh zaman usaha teh dan yang menuturkan. Nah betul seperti itu. Ketika orang itu ilmunya tinggi tapi tidak sehati, susah jalan. Maka keluar satu sasora sarasa sarusaha gitu. Kali lebih foto unggul. Maka kesananya ya bunaya aqimi sholat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma'asabaka. Sabar terhadap apa yang menimpamu, sholat, amar ma'ruf nahi munkar,
dan sabar terhadap apa yang menimpa. Maka di akhir cara bergaul dengan manusia, wala tusaqir khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi marohan. Intinya jangan sombong atau jangan takabur. Nah itu diantara dalam segi berjamiah landasannya harus iman. Karena watasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, ayat sebelumnya yang dipang itu ya ayyuhalladzina amanu. Tanpa iman pekerjaan ringan pun jadi berat. 2/4 berat mana? Pak, 2 dengan 4 berat mana? Hitungan ya kali C2 kali C4 berat mana? Apa? Subuh jeung duhur. Tadi berat apa? Tadi pas subuh dulu di bulan subuh itu kan 2 subuh. Jadi tentu ya dalam ibadah tanpa iman itu berat. Yang kedua, ketika sudah iman ada, rasa kita dalam berjamiah, dalam menjalankan segi kejamiahannya, maka harus punya semangat kebersamaan dalam berjamiah. Nah, itu sebutkan istilah bunyanun marsus. Jadi jika semangat berkumpul telah tercipta, maka tahap ini akan menjadi landasan selanjutnya bagi terwujudnya sab barisan kabunyanil marsus. Nah, ada kebersamaan gitu. Bahasa saya, nggak mungkin ada kebersamaan kalau tidak bisa saling menutupi. Bukan menutupi kejelekan, tapi saling menutupi ketika contoh dia 2 orang, yang bisa satu tutupi sama yang satu. Saya sering bilang waktu di pemuda, jika ada orang yang datang, tolong jangan dengan pernyataan si eta mata datang. Biasakan dengan pertanyaan, kenapa tidak datang? Saya sering bilang ke pemuda kalau kajian, kalau ada kumpulan kenapa dia ada orang datang, bukan dengan pernyataan. Dan si eta mata datang kan pernyataan. Coba dengan pertanyaan, kenapa dia tidak datang? Karena dengan pertanyaan akan ada menunjukkan ingin tahu, bisa jadi A, B, C dan seterusnya. Bukan langsung dengan pernyataan, setan. Tapi harus dengan pertanyaan. Saya sering bilang waktu sering dengan pemuda. Karena biasa dengan pernyataan sambil ribut kayak itu. Jadi biasakan dengan pertanyaan, kenapa dia tidak datang? Itu diantaranya supaya semangat kebersamaan dalam jamiah terwujud. Ketika semangat kebersamaan dalam jamiah terwujud, maka akan kompak dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Nah, kita sering ada ungkapan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi kebersamaan diharapkan adanya kesadaran atau pentingnya gerakan bersama-sama serta memanfaatkan segala potensi yang ada. Saya bilang gini, jangan menonjolkan saya orang yang bisa, tapi bereskan dengan apa yang saya bisa. Rasanya hanya berusaha bisa, tapi justru bereskan dengan apa yang kita bisa. Dengan ilmu, dengan harta, kucarita. Karena gini Bu ya. Jadi ada orang kalau dakwah lu ada berat ya. Tapi ketika dia sendiri berbicara orang tertarik. Jadi ada kelebihan yang tidak bisa dimiliki oleh seorang mubalik, tapi dia bukan seorang mubalik, tapi dia bisa mengajak orang lain. Di dalam itu bisa dengan harta, bisa dengan berbicara, dengan ilmu, supaya semuanya potensi bisa dipadukan. Yalah kalau zaman dulu Nabi kan gitu. Ketika masa mereka lima, Rasul saya yang menyembelih kambing,
saya yang masak. Maka Nabi mengatakan, saya yang akan mengambil kayu. Sahabat sekedenah namanya dengan kayu. Kata Nabi, biar saya mengambil kayu. Kalau di kita ada imam mantuan itu, ya teh bagian dahana kembali. Bisa terbiak, kita terbiak bener. Jadi tina kalimat wahaya harus ada kabar. Nah itu istilah yang disebut dalam akidah persatuan Islam. Disebutnya kamulianil marsus. Ka'annahum bunyanun marsus. Itu Quran surat Shaf ayat keempat. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berpegang di jalannya dalam barisan yang teratur. Sopang ka'annahum bunyanun marsus. Seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Yang dibilang sulit memang sulit untuk mewujudkan hal ini. Maka kenapa yang pertama dulu harus berasaskan iman kepada Allah. Tanpa iman semua akan terasa berat. Apalagi dalam segi kegiatan, kalau tanpa iman berat. Saya ada pelajar rutin Pak ya. Jadi kadang sampai ngecek, ngaji ngaduaan sana. Sehingga bilang anak mah teu hati, eta ngomong ngaji ngaduaan, lu mau antara ngaji sampai. Itu jadi protes banyak ngaji ngaduaan saja mana. Itu ngomong antara ngaji. Kan teu hati, lu mun sok ngaji mah gitu. Jadi akan banyak orang yang berbicara A, B, C, D. Ada orang yang menilai, pasti ada. Cuma menilainya dalam rangka watawa sobihak, watawa sobiso, supaya terwujud bunyanum mansus. Dan hal ini perkara yang sulit betul. Terkadang banyak orang yang ketika contoh di kita sudah terbiasa ada yang disebut dengan musyawarah. Apa masih dimusyawarahkan. Saya sering bilang ketika mau musyawarah, tolong harus sudah ada di rumah tujuannya masing-masing. Di akidah disebutkan bahwa pasal Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, ingin terjadinya syariat Islam secara kafah. Derek harapan ada seorang mengajukan tapi tidak diterima oleh yang rapat atau musyawirin. Padahal yang diketok palu itu justru akan membuat menjadi apa sebetulnya program. Ada ide Islam Muslimi, pedah di bawah muslim kan yang beli gitu. Wah, naon serapat kita di buku sudah beli. Selama orang lain yang mengatakan sama tujuannya kan tidak ada masalah. Contoh si A, si B, si C tujuannya sama untuk menegakkan syariat Islam. Ternyata dalam rapat berbeda pandangannya. Ari iman ningali di belah kolomna, iman ningali di belah leuweungna, iman ningali di belah kirina. Ternyata yang diterima yang di sebelah kiri. Padahal sama tujuannya. Pertanyaan kenapa harus beli? Padahal sama tujuan. Bukan tidak terima, bisa jadi masukan dari orang itu untuk waktu sekarang belum tepat gitu. Contoh gini, ketika satu rumah ayam bocor, hiji bocor di tengah imah, dua bocor di luar, cinglah mana. Nah itu kemarin. Bukan tidak mau yang luar diperbaiki, cuma yang ada hanya untuk memperbaiki yang bocor ada di tengah rumah. Ternyata ada mau masyarakat lagi orang tadi bungkus, kasih masukan tadi buku, bukan tidak diambil, cuma belum waktu. Bisa jadi mungkin 1 bulan ke depan masukan dari dia bisa diterima. Dan terkadang kita ketika dalam rapat bukan hanya kepentingan jamiah yang dibawa, sok hanya kepentingan pribadi. Tayang biasa kali berkenam. Ketika rapat pribadi dimasukkan dipaksa jadi dari. Padahal kan dalam keakidah harus kamulianin masuk.
harus bagaikan bangunan yang kokoh. Ari kokoh teh kieu teu lembek. Kalau bahasa anak muda mah teu mental tempe. Lihat para sahabat. Para sahabat kamu luar biasa. Cek pareposna naon nungguan Nabi mereka teh diguguh pasti. Cuma Nabi melihat potensi yang ada. Ada zaman Nabi sahabat yang ingin jadi apa kalau sekarang ya minta jabatan, kata Nabi engkau tidak akan sanggup. Berarti ada potensinya. Ketika orang tidak punya potensi, dilatih supaya punya potensi itu. Itu diantaranya. Jadi pada tahap yang ini seorang kader sudah tidak lagi merasa pengangguran karena tidak punya keahlian, ditempatkan di tempatnya masing-masing. Nah di kita di Persatuan Islam ada yang disebut dengan apa? Dewan Isbat. Sudah memutuskan A, B, C, D baik ibadah, akidah ataupun muamalah. Dan sudah disebarkan. Nah kita tinggal mengamalkan. Tidak susah, sudah disebarkan ke tiap pimpinan cabang. Jika ada yang beda, maka tolong dari segi kejamiahan janganlah langsung diungkapkan. Karena sudah ada apa dewannya, itu dewan Hizbah. Tinggal kita menulis ke tidak sependapat, tulis, setorkan. Jangan sampai di belakang berbeda disampaikan ke umat jadi ribut ke umat. Nah, senang dia, cikitu jadi ribut. Jadi jangan sampai karena bunyanu marsus itu rusak oleh salah satu pihak. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka kita sebagai manusia yang perlu kepada perkumpulan karena makhluk sosial. Sebetulnya kita sebagai manusia juga memahami bahwa kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Nah di sini disebutkan supaya dalam segi kejamiahan ada kewajiban anggota. Sebarang apa nanti kita ikut anggota. Contoh ada babi iuran. Sebarang iuran sebulan 2-0. Tapi supaya menunggaknya. Gini ya niat kita. Itu bahasa nanti mau dia ucapan orang tuanya. Mana ngaji mayas. Suka pun seperti itu ungkapan. Mana sudah ngaji mayas gitu. Ikhlas ngaji. Kudu ikhlas. Baik itu mayas. Lihat dalam suatu pergerakan tidak dipungkiri butuh kepada dana dakwah. Butuh. Maka uang yang kita bayarkan sebagai anggota itu bukan hanya bahasa kita dipakai poya-poya. Justru dengan uang kita sudah menjadi jariah. Nah dipakai dakwah fisabilillah. Sebulan 20.000. Ustaz bagaimana yang tidak bisa? Nah disinilah kita harus peka. Andaikan dia betul tidak mampu, maka orang yang lebih mampu bisa menutup itu. Andaikan bisa gitu. Jika ada orang yang lebih mampu supaya bisa terwujud dalam hal kewajiban dia menjadi anggota. Siapa iwa atau orang misalnya iuran wajib anggotanya atau wajib menjadi utang kemayatan. Masalahnya kan Amin bilang kita semua. Kalau saya dulu waktu di pemuda dikasih kencereng terkira asup 500, asup 200, sebulan ditarik ini kan hanya 50.000 terus sebulan lalu di malah saya meuli dia asup pun karena kencereng. Tah berat pasti tadi 5 bulan ini badan 1.000 lain badan 5 bulan. Jadi sekali lagi supaya kita bersemangat dalam berjamiah
dalam segi kejamin harus bagaimana, intinya iman kepada Allah. Karena nggak bisa watasimu bihablillah kalau tidak pakai iman. Sekali lagi, tolong ini dibaca. Ini panduan kita yang disebutkan Qi'aqideh konun asasi, konun dahili. Ada kewajiban anggota, apa itu persatuan Islam, di sini ada. Jika kalau mau dibedah ya bedah, boleh PJ dibedah apa dalam isinya akide bisa dibedah. Jangan sampai kita anggota tapi nggak tahu isi dalam buku ini. Terus tamat tahu baca ini? Terus tamat kan? Dah acan kurang tamat kan kemana? Semalam ada yang tinggal. 200 handal dan alim. Targetkan we atuh sesudah baca Quran, baca Qi'aqideh, baca yang lain. Tokyo Qi'aqideh dibaca Quran tara. Kade di Quran tara Qi'aqideh ngomong. Jadi silakan setelah baca Quran bisa dipelajari Qi'aqideh, maka akan ngerti dalam segi kejamiahan. Di sini kan ditulis panduan muca bagaimana. Muja bagaimana, sebagai anggota harus bagaimana. Maka setiap anggota pun di sini tertulis harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Nah makanya di tiap PJ diadakan pengajian. Awas bu, ngaji itu termasuk kita dalam mengamalkan Qi'aqideh. Sebagai penutup ya, saya sering menerangkan. Ketika kemarau panjang, kita sebagai manusia mengatakan pas hujan, alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu syukur atau senang. Kemarau panjang terus hujan, alhamdulillah. Senang syukur. Saya punya teman dulu sebelum menikah. Rek mabuk, duitnya kurang. Aya nu mere anjing, alhamdulillah. Senang syukur. Senang. Pas rek ngaos hujan badak, pana teu ngaos hujan, cing bieu alhamdulillah senang syukur. Saya jawabnya. Sekali lagi. Ketika kemarau panjang, pas hujan pasti alhamdulillah. Apakah misalkan alhamdulillah senang atau syukur? Pasti Ustaz syukur, jauh ngomongin senang. Anu rek mabok, kurang duitna, anu mere anjing alhamdulillah. Pas mau pengajian hujan, padahal bisa berangkat. Nah terus hujan, cing nu bieu tahmidna senang syukur. Sama dengan yang tadi yang mampu. Kadangnya suara mangkok teng 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 mah payung. Ayah kadangnya suara mangkok pasang mojo mah payung. Nah, itu sebagai gambaran ya, bahwa kita sebagai manusia akan ada gangguan tapi jika berlandaskan iman, insya Allah semua halangan pasti akan bisa kita lewati. Tidak mudah memang apapun. Sekali lagi dalam berjamiah tidak bisa dipungkiri dinamika pasti ada. Cuma bagaimana cara kita mengolah dinamika tersebut. Karena setiap kepala akan beda. Cek orang Sunda mah beda sirah, beda kahayang gitu. Orang Sunda. Terus Pak, beda sirah, beda kahayang. Nah, bagaimana cara menyatukannya? Yaitu kita sebagai orang yang beriman, insya Allah akan bisa membereskannya. Sekali lagi, dalam bahas di kejamiahan sudah ada dalam Qi'aqideh. Tapi kalau bagaimana kita selaku jamaah dari Jamiah Persatuan Islam, maka satu, tolong landasi iman kepada Allah. Ketika sudah beriman kepada Allah, yakin manusia akan bersemangat dalam berjamiah walaupun banyak gangguannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum itu pada pertanyaan.
Tidak ada? Ya kalau tidak ya sudah beres sholat kita sharing aja. Mohon maaf apabila ada salah kata. Aku qauli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz yang telah menyampaikan isi ceramahnya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk selalu menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Untuk diakhirkan Rabbana dalam busana wa ilam tafiruna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.